tengok nanti. Okey, di kat sini kita ada pengumuman sikit, pengumuman. Kalau yang muslimin kalau nak tidur iktikaf di masjid, sila daftarkan nama di pintu masuk. Baik. Untuk yang muslimat tak ada. Muslimat dia dua. Okey. Jadi kalau boleh sekali lagi sukanya saya untuk maklumkan yang kita adab kita antaranya matikan handphone. Matikan handphone. Make sure handphone kita matikan. Kita sekarang buka kitab Al-Tafkirat. Jangan sampai nanti saya buka kitab lain. Okey. Minum tu nanti dulu. Jadi kita ada, insya-Allah kita akan habis berhenti dalam pukul 11.30 kan. Okey, minum dulu. Okey, itu saya sampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi ya من ذهب فيك
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Memakan apa yang terjatuh daripada sufrah atau daripada makanan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Ummi Haram radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrimul khubza, muliakanlah roti, fa innahu min barakatis sama'i wal ardi, sebab dia adalah daripada keberkatan langit dan bumi. Man akala masakata minas sufrati ghufira lahu, barang siapa memakan sesuatu yang terjatuh daripada sufrah atau daripada hamparan, niscayalah Allah akan memberikan keampunan kepadanya. Kita pahami dengan bahasa hadis yang diriwayatkan dan juga dengan hadis-hadis yang seumpamanya. Apakah kira-kira dikenakan karena kekurangan makanan sehingga dengan baginda memerintahkan kepada para sahabat untuk menjilat saki-baki daripada makanan yang lekat pada telunjuk jari yang 5 atau daripada jari tangan yang 5. Itu bukan dikenakan karena krisis makanan, bukan disebabkan karena tidak cukup, bukan disebabkan karena juga tidak kenyang. Justru daripada hadis yang diriwayatkan Nabi kita sebutkan illah, asbab kenapa dengan kita dialu-alukan dan digalakkan untuk kita menjilat saki-baki daripada makanan, baik menghabiskan sampai licin makanan yang ada di pinggan atau juga yang ada di dulang, ataupun juga dengan menjilat saki-baki makanan yang lekat pada jari-jari tangan kita. Satu, Nabi kita bersabda, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakatu. Kalian tidak mengetahui di mana letaknya Allah meletakkan satu keberkatan. Kalian tidak tahu di mana Allah meletakkan keberkatan pada makananmu. Berkat, sehat, afiat, selamat, ketenangan, kekuatan, kebahagiaan, banyak faktor yang sehingga dengan kita tidak mau kalau hanya setakat jasmani kita sehat dan afiat, tapi ternyata dengan rohani kita masih sakit. Kita tidak mau anggota tubuh kita leluasa dengan pergerakannya, tapi ternyata dengan rohani kita stroke dengan pergerakannya, sampai kita tidak larat untuk berbuat itu dan ini. Padahal alhamdulillah tadi itu makan, lalu keperluan kita terpenuhi, segala tuntutan hidup alhamdulillah Allah bagikan secara cukup. Jadi kira-kira bagaimana juga dengan kita untuk persiapan yang abadi? Kalau tanpa makanan dan minuman, yang binasa itu cuma jasmani, tapi kalau tanpa makanan dan minuman terhadap rohani kita, maka di dunianya akan binasa, di akhiratnya akan hancur. Wal iyadu billah. Jadi dengan baki daripada makanan atau juga masakata minas suprati, Nabi kita bersabda, bal yumit ma fihi minal adza summa liyakul. Hendaklah kamu menanggalkan kotoran yang lekat pada makanan, kemudian kamu memakannya, wala yada'u li syaitan, dan jangan sekali-kali kau tinggalkan makanan itu kepada syaitan. Jadi secara pasti kita tidak melihat syaitan, kita tidak tahu dan juga kita tidak menyaksikannya. Tapi juga dalam waktu yang sama secara pasti Nabi kita bersabda, jangan kau tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Berarti kita tidak ada yang namanya toleransi, tidak ada yang namanya silaturahim. Jadi mungkin kalau boleh saya bahasakan, satu-satunya yang dengan kita tidak mendapatkan ganjaran pahala pada waktu kita bagi dia makan, pada waktu dia minum, itu adalah syaitan. Bagi makan semut, bagi makan ayam, bagi makan kambing, bagi makan kucing. Bahkan pada waktu kita memberikan jenis-jenis binatang yang selain daripada jenis-jenis yang ghairu muhtaram, yang dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Dalam sebuah hadis, yuqtalna khamsun yuqtalna fil hili wal haram, 3 jenis muwaisyqat, 3 jenis binatang fasik yang kita digalakkan untuk membunuhnya di tanah halal dan di tanah haram. 1 cicak, yang kedua kalak jengking, yang ketiga ular, yang keempat tikus, dan yang kelima itu adalah burung elang atau ada jenis daripada burung elang. Fil hilli wal haram, hatta kalau pada waktu kita dalam keadaan ihram sekalipun tidak ada sembarang donda yang dikarenakan pada waktu kita membunuhnya. Selain daripada jenis binatang yang 5, misalnya ada nyamuk hinggap, kalau seandainya kita bunuh dia, apa untungnya?
tak ada apa-apanya. Cuman paling tidak mungkin dia ada anak istri, mungkin dia juga ada anak bini, mungkin dia ada keluarga. Pada waktu kita bunuh begitu, kira-kira siapa yang zalim? Nyamuk menggigit kita, memang dia bersalah. Tapi setakat kita digigitnya, mungkin kesan yang paling buruk kita jadi sakit. Sementara dengan hukuman yang kita jatuhkan kepada nyamuk, kita jatuhkan hukuman mati. Mati dia, hancur. Hah. Jadi kata nyamuk, aku hanya setakat nak mengisap darah awak aja sebenarnya. Sementara dengan kamu telah menjatuhkan hukuman mati kepadaku. Awak tahu, aku juga ada anak bini, aku juga ada keluarga, aku juga ada lingkungan, aku juga nak bertanding pada tahun 2017 akan datang. Kan begitu lebih kurangnya. Kenapa kita tidak ada rahmat dan syafaqah kepada seumpama binatang? Misal saja, jadi kalau dengan nyamuk tuh setakat itu saja, satu saja, oke kita bagikan, biar dia gigit kita, gigit saja sampai dia kenyang. Kemudian kita terbangkan begitu. Insya Allah kita dapat pahala daripada memberi makan nyamuk. Dapat pahala daripada memberi makan kucing, kambing. Bahkan dengan memberi makan kepada anjing pun kita akan mendapatkan ganjaran dan balasannya daripada Allah Jalla wa'ala. Kita simpulkan, hadis menggalakkan kepada kita untuk kita menjilat saki-baki makanan yang ada di telunjuk. Dan juga dengan hadis menyarankan, memerintahkan kepada kita untuk kita mengutip yang berjatuhan daripada makanan. Insya Allah bahasa di sana gengsi, tidak gengsi. Insya Allah tidak memalukan. Insya Allah dugaan, tuduhan, perkataan, pelidan yang seumpamanya itu tidak ada kesan dan juga tidak ada nilainya. Kenapa? Sebab kita tidak lagi melihat sebutir nasi. Yang kita lihat siapa yang menciptakan nasi. Yang kita lihat siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menumbuhkannya, siapa yang membuahkannya, siapa yang memasakkannya, siapa yang mematangkannya. Jawabannya Allah. Maka pandang tinggi dan mulialah nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Jadi jangan sekali-kali dengan kita, ya mungkin karena faktor duit kita banyak, tapi tidak juga apakah karena kita punya uang banyak, kedudukan tinggi, jabatan tinggi, pangkat tinggi, semuanya serba lebih dan juga serba hebat, sehingga dengan kita enggan untuk mengutip dan juga mengambil nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidakkah nasi yang kita makan itu sampai mengenyangkan? Itu bermula daripada satu butir nasi, dari 1, 10, 100, 1000 sampai sekian, sehingga sampai kita menjadi kenyang. Jadi kalau begitu, aku cemburu. Kalau seandainya aku ada saham dan juga ada andil untuk memberikan tenaga dan kekuatan kepada anak, makan. Asbabnya nasi, asbabnya gulai, asbabnya lauk pauk, asbabnya nikmat daripada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Betapa besarnya nilai ibadah yang kita laksanakan tadi itu, yang pada hakikatnya leluasa kita sembahyang, leluasa kita beribadah, karena kita sehat. Kesehatan pangkal daripada makanan dan minuman yang cukup. Jadi dikenakan kena sehat, karena keperluan kita sudah terpenuhi, sehingga dengan kita mampu untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu jasa daripada makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Maka tidak mau kalau sampai ada bagian daripada nasi yang itu sudah dilayan oleh sejumlah sekian makhluk Allah Jalla wa'ala. Yang pertama pada waktu kita membajanya atau membajak. Yang kedua pada waktu bercocok tanamnya. Yang ketiga pada waktu dia tumbuh, kemudian bertunas, kemudian berbuah, kemudian masak, kemudian matang, kemudian dipanen. Itu sudah berapa jenjang dan juga berapa nikmat daripada Allah Jalla wa'ala. Kombinasi kerjasama daripada berbagai makhluk yang dengan cahayanya matahari dan bulannya, dengan udaranya, dengan airnya, kemudian juga dengan tanah yang subur, sehingga dengan tanaman tadi itu menjadi tumbuh sampai berbuah, sampai matang, sampai boleh kita makan dan juga kita nikmati. Kemudian setelah dipanen, dibawa kemana, digiling kemana, selepas itu diekspor kemana, selepas itu dijual oleh siapa, dibeli oleh siapa, dibawa oleh siapa, kemudian baru dibasuh, lepas dibasuh dimasak, selepas dimasak disaji, kemudian dihidangkan, lepas itu terus dibuang. Oh, kamu durhaka betul kepada Allah Jalla wa'ala kalau sampai dengan kita berani menyia-nyiakan nikmat anugerah pemberian yang Allah berikan.
Jadi kalau seandainya dia mendoakan yang negatif, wajar-wajar saja. Kamu tidak khawatirkah, tidak takutkah saat ketika kau buang aku, engkau juga akan dibuang oleh Allah, kesehatannya, keapiatannya, ibadahnya, ketenangannya, zikirnya. Oh, kenapa? Sebab siapa tahu daripada sebutir nasi tadi itu yang menyehatkan jasmani kita. Siapa tahu daripada saki-baki makanan tadi itu yang memberikan tenaga dan kekuatan kepada kita. Asbabnya daripada makanan dan minuman, kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, terpulang awak makan apa saja, maka seperti apa yang kamu makan, seperti itulah juga amalanmu. Kalau yang dimakan itu tidak keru-keruan, yang berbau syubhat, amalannya pun juga jadi tidak keru-keruan. Tapi kalau yang kita makan tadi itu halal, bersih, dia akan memberikan power dan juga akan memberikan tenaga dan kekuatan kepada kita untuk kita bakti, taat dan setia kepada Allah Jalla wa'ala. Kita simpulkan hadis yang pertama dan bermula daripada malam hari ini, yang walaupun banyak tapi jangan dibuang. Kautlah nasi semampu seukuran perut kita. Jangan mantang-mantang karena kita hadir kenduri kawin. Masya Allah, tabarakallah. Ambil pinggan yang paling besar, kaut nasi tingginya seperti Jabal Nur, kemudian dengan lauknya seperti gunung jerai. Sementara kita tidak mengukur kemampuan perut kita itu seperti apa. Kautlah nasi yang kira-kira kita boleh memakannya. Ambillah pauk yang kira-kira kita boleh menghabiskannya. Kenapa? Sebab di situ ada nilai sedekah. Seandainya bang ambil satu saja bang, kita boleh ambil dua. Ada sedekah orang yang kita sedekah itu tidak tahu itu adalah sedekah. Seperti apa? Pada waktu kita mengambil lauk sedikit dengan niat yang selebihnya untuk teman-teman kita yang lain, supaya dia dapat lauk pauk yang lebih banyak, supaya dia dapat kuah yang lebih banyak, supaya lebih nikmat di waktu makannya. Niat dalam hati, aku menyedekahkan habuanku, bahagianku kepada teman-teman yang makan menyusul selepas aku dapat niat pahala sedekah. Selanjutnya, kita makan sesuai dengan ukuran perut kita supaya tidak mubadzir, supaya dengan makanan yang dimakan, makanan berupa nasi, lauk, pauk itu telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi kena memang untuk dimakan kita makan, yang memang untuk diminum kita minum. Jangan yang dimakan kita buang, yang diminum kita buang. Jadi tempatnya makanan dan minuman itu bukan tong sampah, bukan tempat basuhan pinggan mangkok, tidak. Tempatnya itu adalah perut kita. Kenapa? Aku juga makhluknya Allah. Sebagaimana kamu ciptaan Allah, aku juga ciptaan Allah. Sebagaimana kamu melaksanakan tugasmu dengan baik, kamu ingin agar tugas-tugasmu terlaksana secara ideal, aku juga ingin semacam itu. Karena engkau merupakan makhluk yang paling mulia, maka aku ingin khidmah, memberikan layanan kepada orang-orang yang mulia. Kami diciptakan untuk disembelih, untuk dimakan, untuk digulai, untuk disop, untuk dibuat makanan seperti apa saja. Maka sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Jalla wa'ala, segala nikmat yang Allah bagikan kepada kita itu kita perlakukan sesuai dengan tuntutan matlamat dan tujuan Allah menciptakannya. Untuk apa Allah ciptakan makanan, untuk apa Allah ciptakan minuman, untuk apa Allah ciptakan hewan, binatang dan lain sebagainya, itu adalah untuk kepentinganmu. Maka kalau memang itu datangnya daripada Allah, jangan sekali-kali kita mengabaikannya. Syekh Ashraf Tahanawi, salah seorang ulama besar India yang mendapatkan gelaran dan julukan sebagai Hakimul Ummah, umat yang paling atau ulama yang paling hakim, yang paling bijaksana, adil dan bijaksana. Itu diriwayatkan sepanjang hidup beliau tidak pernah membimbit, memegang, mengambil, menyerahkan nikmat itu dengan menggunakan tangan kiri. Seumpama ya mungkin makanan kah, minuman kah, ini nikmat, itu nikmat, kecuali kalau dengan benda-benda yang kotor. Kemudian yang kedua, tidak pernah meletakkan sesuatu di atas kitab. Apakah itu dengan kuncinya, handphonenya, netbooknya,
atau juga dengan peralatan-peralatan yang kita gunakan seperti dengan MP3, seperti juga dengan jam. Selalu kan perkara biasa kita letakkan jam tangan atas kitab, kadang-kadang handphone atas Quran, wal iyadzubillah. Itu tidak sopan dan juga tidak hormat kepada syair, kepada sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu, hadis yang kita riwayatkan di sini tentang keutamaan dan kelebihan mengutip makanan yang terjatuh. Man akala masaqat, barang siapa memakan makanan yang terjatuh daripada supra akan terampunkan dosa kesalahannya. Kenapa? Karena dengan kita telah berjasa baik. Yang dengan kita memberikan peluang kepada nasi, kepada makanan tadi itu, agar dia sampai kepada target Allah menciptakannya. Targetnya untuk mengenyangkan kita, untuk dimakan, agar kamu mampu melaksanakan ubudiyahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. 98 hadis yang ke-154, mandi pada hari Jumat, besok Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat yang akan datang. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ghusla yaumal jumu'ati, sesungguhnya mandi pada hari Jumat. Jadi afdalnya mandi itu kita laksanakan sebelum kita pergi. Ini juga diantara daripada amalan sunnah yang terabaikan. Kenapa? Karena kita kerja pada hari Jumat. Sehingga boleh dipastikan kebanyakan daripada kita tidak mandi sebelum kita pergi ke masjid. Di Putrajaya, takkan kita ada peluang mandi itu kita mandi di Putrajaya. Kalau kita nak mandi di masjid sini pun kira-kira banyak mana bilik mandinya. Sehingga selepas kita daripada kementerian-kementerian mana saja, yang dari Jakimnya, yang dari kementeriannya, yang daripada mahkamahnya, yang daripada tempat-tempat kerjanya, setelah selesai dan keluar kita daripada office kita masing-masing, kita langsung menuju ke masjid. Bahkan kadang-kadang masjid bernasib buruk, yang pada saat masjid kadang-kadang menjadi tempat untuk kita rehat, santai, dan juga untuk kita berkomunikasi dan berhubungan dengan dunia luar. Bukan karena itu masjid kita bangun. Masjid kita bangun, kemudian kita wakafkan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita berzikir, dan juga untuk kita bersama kumpulan para al-malaikatul kiram. Sesungguhnya mandi pada hari Jumat untuk yang pergi ke masjid. Sementara untuk muslimat macam mana hukum? Muslimat kalau nak pergi melaksanakan sembahyang Jumat, ikut pendapat sebagian daripada ulama. Satu, kalau pada waktu Jumatan kita ikuti, salat Jumat kita laksanakan, maka kewajiban sembahyang zuhur itu telah gugur. Kemudian yang kedua, sejauh mana dituntut atau tidaknya bagi perempuan untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Menurut mazhab kita, sebagaimana saya sebutkan tadi, Jumatan yang dilaksanakan oleh hamba sahaya, orang musafir, yang ketiga orang sakit, keempat perempuan. Jumatan tidak wajib kepada 4 orang, kepada musafir, orang sakit, kemudian kepada hamba sahaya, yang keempat itu adalah perempuan. Kalau mereka yang berempat tadi itu ikut serta melaksanakannya, maka kewajiban duhur hari itu sudah gugur. Kemudian yang kedua, apakah digalakkan, disunatkan atau seperti apa? Menurut yang mu'tamad dalam mazhab kita pun juga dengan perempuan disunatkan untuk melaksanakannya. Jadi bukannya setakat menggugurkan, tapi kita tidak ada budayanya. Kita di Nusantara, perempuan tidak pergi ke masjid atau perempuan tidak melaksanakan sembahyang Jumat. Sebab kenapa? Banyak sebab musababnya. Sebab yang pertama kena kerja, sebab yang kedua kena urusan anak, sebab yang ketiga mungkin untuk mempersiapkan makanan buat suami. Sekembalinya kita dari masjid, makanan sudah terhidangkan. Nah, kalau pada waktu kita di Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tanyakan saja, hampir tidak ada seorang muslimah yang pergi ke Madinah karena kita ingin menjaga 40 waktu sembahyang berjamaah di Masjid Nabawi, maka pada hari Jumat pun juga kita ikut serta melaksanakan sembahyang
Jumat. Bahkan hari-hari yang berikutnya pun seperti itu juga, kita tidak mau ketinggalan salat Jumat pada hari Jumat. Jangan lupa salat Jumat itu pada hari Jumat, bukan hari-hari yang lain. Jadi itulah yang namanya pintar, itu nikmat yang tidak ada tandingannya. Yang namanya bodoh, yang walaupun orang itu bodoh, sungguh memang betul-betul dia bodoh pun, dia tidak mau dikatakan bodoh. Yang walaupun orang itu bodoh, tapi seronok kalau kita katakan dia itu pintar. Seimbang antara majikan dengan pembantu, jalan dalam satu perbualan, dalam satu perbincangan. Jadi kata si bos tadi itu, awak ingat tak pada masa kita sembahyang Jumat di epoh tempo hari? Awak ingat tak pada masa kita singgah di epoh untuk melaksanakan sembahyang Jumat itu hari apa? Ini kata siapa? Kata si majikan, tanya kepada pembantu, pada asisten. Kata asisten, hari apa ya? Hari apa ya? Hari Selasa mungkin. Jadi seperti itu. Tak ada. Kalau sudah sebut sembahyang Jumat, ya tentu pasti tentu pada hari Jumat. Jadi untuk hari Jumat, muslimat silakan. Kalau seandainya ada peluang dan juga ada tempat yang tersedia, tidak menyita tempat untuk kaum muslimin dan juga tidak mengganggu mereka dan juga tidak mengganggu pikiran mereka. Pergi ke masjid, pakaian lawa, cantik, minyak harumnya, perhiasannya, seksinya, dandanannya, penampilannya membuat pakcik jadi tidak khusyuk sembahyangnya. Ya Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu akbar. Kok kenapa mata ke situ? Tempat sujud, tengok tempat sujud, bukan tengok perempuan pada waktu kita sembahyang. Sebab penampilan perempuan tadi itu memang seksi sungguh. Memang betul-betul mengundang naluri dan juga mengundang perhatian daripada seseorang. Kalau akibatnya jadi seperti itu, perempuan tidak digalakkan untuk pergi ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jangan tidak mandi. Jangan tidak mandi. Hanya yang meringankan permasalahan kita di sini, pendapat ulama Syafi'iyah, mandi Jumat itu sudah dapat kita peroleh yang walaupun mandinya selepas tengah malam Jumat. Alhamdulillah. Kalau tidak, orang yang pergi office, yang pergi kerja tidak dapat pahala itu. Ikut pendapat ulama Syafi'iyah seperti mandi hari Lebaran. Jadi yang walaupun mandinya subuh, yang walaupun mandinya pukul 4 pagi, pukul 3 pagi, bahkan bermula daripada tengah malam Jumat atau Kamis malam Jumat, itu kita sudah boleh mandi. Kalau kita mandi dengan niat mandi Jumat, bukan niat mandi junub. Kalau kita junub, kita niatkan kedua-duanya, gabungkan. Sengaja ku mandi junub dan juga mandi Jumat. Itu bagi orang yang sudah kawin. Seronoklah orang-orang yang sudah ada istri. Kesian. Nabi kita bersabda, miskin, kesian. Siapa ya Rasul? Jadi Nabi kita bersabda, rajulun la zaujata lahu, seorang laki-laki yang belum punya pasangan hidup. Miskinatun, kesian perempuan, kesian 3 kali. Siapa ya Rasul? Perempuan yang tidak punya suami. Makanya cepat-cepat kawin. Takut kalau terjadi kiamat secara mendadak macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mandi hari Jumat itu la yasulul khataya, akan melontorkan, akan menanggalkan dosa-dosa kesalahan daripada asal-asal tumbuh rambut. Rawahu Tabrani fil Kabir. Jadi Jumat jangan tidak mandi. Kalau seandainya kita tak nak mandi 2-3 kali, oke, kita jamakan saja. Niatnya sengaja aku mandi junub dengan mandi Jumat. Bahkan menurut setengah ulama berdasarkan daripada hadis sahih, sunat dengan kita melakukan hubungan intim dengan istri kita sebelum kita ke masjid atau sebelum kita pergi. Ini juga untuk orang-orang yang sudah kawin, supaya mata terjaga, pikiran terjaga,
Apalagi kalau pada itu masjid dekat airport misalnya, dapat ke LAI 1 situ ada masjid sana. Ya Allah, pakaian warga-warga Cina, turis, pelancong, pas segala macam. Kadang-kadang lebih banyak yang terbuka daripada yang tertutup. Bukan kita nak pandai tutup mata, tapi mau cuman benar ada di hadapan. Pikir antara dua. Nak kena tembok tiang elektrik kan, mati kan, hidup kan? Ngeng. Allah, kena tunduk mata, pacar. Plang. Ayo, nak mati, hidup lah. Tapi kalau hidup buka mata tuh nampak dia lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Haram, astagfirullah. Tapi mata masih kelihatan lagi. Innalillah. Jadi supaya kita tidak kepikiran ke situ, coba tengok hikmatnya kenapa. Kenapa ulama berdasarkan daripada hadis mengatakan sunat seseorang melakukan hubungan intim sebelum dia pergi ke masjid hari Jumat, supaya Jumatannya itu murni, tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu pikirannya, nalurinya, keinginannya. Tapi kalau seandainya tidak, mungkin dengan adanya perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat, perempuan-perempuan yang seksi dan yang setengah bugil, itu akan kepikiran dengan kita pada khutbah. Ittaqullah, khatib baca khutbah, kita pikiran kira-kira istrinya siapa ya perempuan tadi itu. Pikiran kita mikir begitu. Astagfirullahaladzim. Amin. Bilal baca amin. Antara dua khutbah kan ada doakan, ya Allah rahman. Mudah-mudahan perempuan tadi itu tergila-gila dengan aku, ya Allah. Mudah-mudahan dia jatuh cinta kepadaku, ya Allah. Mudah-mudahan dia jatuh hati kepadaku, ya Allah. Mudah-mudahan tak ada seorang pun yang melamarnya. Mudah-mudahan tertutup hati semua orang untuk melamarnya, dan hanya aku saja yang ada di dalam hatinya. Ya Allah, dia berjalan ingat aku, dia makan ingat aku, dia minum ingat aku. Terus orang hari Jumat banyak-banyak baca salawat. Ternyata kita banyak-banyak menyebut benda-benda semacam itu. Kenapa? Sebab kena naluri. Jadi pada saat naluri sudah terpenuhi, naluri seks sudah terpenuhi secara halal, yang paling tidak akan mengurangkan keinginan-keinginan yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, jangan tidak mandi. Sebab pada hari Jumat itu akan melontarkan diri kita daripada dosa. Pakai wangi-wangian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'min qala, baik perangai. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina, sesungguhnya dengan seorang mukmin la yudrik bi husnil khuluqi darajatal qa'imis sha'im. Sesungguhnya seorang mukmin yang baik akhlak, budi pekerti dan perangainya itu boleh sekedudukan. La yudrik, asal makna daripada idrak, akan mencapai, akan sekedudukan dengan derajat orang yang puasa di siang hari dan yang sembahyang di sepanjang malam. Husnul khuluq. Jadi dikatakan, diriwayatkan di dalam hadis, dari sejumlah sekian jenis amalan-amalan yang kita laksanakan, kita berhenti pada pukul 10, lebih-lebih sedikit. Sedikit itu mungkin 15, mungkin setengah jam, mungkin 45 menit, mungkin juga sedikitnya sampai 1 jam. Tengok keadaan lah. Apalah, kita sama-sama letih. Saya belum tidur nyenyak lagi sejak daripada pukul 3 pagi semalam tuh. Tak apalah, tapi kisah jadi buang-buang waktu. Husnul khuluq, ramah, penyenyum, baik, khidmat, layan. Itu perangai yang ramah semacam itu ya, mungkin seperti saya barangkali tidak. Saya kadang-kadang cepat naik angin, kadang-kadang marah-marah. Semalam tuh anak-anak saya, kami dah sepakat dengan mama, dua orang anak tuh satu usia 9 tahun. Yang satu usianya kira-kira masuk dalam 7 tahun. Kami masukkan ke asrama, belajar di Seramban situ. Kita bujuk, rayu, akhirnya mereka mau. Tapi selepas mereka balik, janjiannya akan diambil pada hari Jumat dan antar balik ke sana pada pagi, pada petang hari Ahad. Lah mereka balik ke rumah, suasana di rumah, ya nyaman di rumah, nyaman main-main bebas, pusing sana pusing sini, main sana main sini, akhirnya mengamuk-ngamuk.
tak nak lagi masuk pondok, tak nak lagi patah balik ke asrama. Mama pun begitu, Habib laporan, ini anak-anak tak nak balik pondok. Saya pun langsung naik angin pada waktu itu. Oh, pang. Akhirnya mereka tambah tidak mau. Beberapa hari kemudian Allah takdirkan mereka sakit. Sakit, saya pun balik. Jadi pada waktu itu saya pesan sama mak mereka, insyaallah nanti hantar baliklah mereka ke pondok. Dan pada masa itu saya pun juga simbang lembut dengan mereka, ramah sedikit dengan mereka. Sin ya, sin kan nanti sin dah besar dah gede dah. Nanti sin mau mandu kereta tak? No, ini mau, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya dia mau. Tapi pada masa saya balik tadi itu, saya dapat berita kembali Nismah, apa dia mau, tapi Muhsin tak nak balik pondok. Nah, sekarang bagaimana? Jadi pada waktu itu saya ajak dia bersimbang. Assalamualaikum abang, apa kabar? Baik. Jadi cerita panjang. Sin. Nah, nak tak Sin? Jadi orang alim, jadi anak yang bakti, jadi anak yang setia, bagus. Nanti insya Allah kalau pada waktu dengan kita sudah upayakan waktu kita untuk kita menghafal kitab Allah, untuk kita menjaga, mengamankan agama Allah Jalla wa'ala, insya Allah hidup kita juga akan dijaga oleh Allah. Cara lembut jasennya insya Allah. Nah, nanti pergi sama mama insya Allah. Dia pun juga jadi lembut dengan saya. Kita keras, dia lebih keras lagi dengan kita. Jadi rupa-rupanya yang intinya sebagaimana cara baginda Nabi dalam berdakwah, Nabi kita tengok situasi dan kondisi. Ada yang tipenya kita perlu tegas, keras. Ada juga yang dengan perangainya kita kena lembut dan ramah. Alhamdulillah, berita informasi yang saya terima daripada Bang Arif. Mana Arif? Arif, katanya anak-anak gimana? Oke, alhamdulillah tidak ada apa-apanya, makasih banyak. Jadi mereka diambil tapi tak dibawa balik. Dia bagi subati dulu bagi dia. Jadi kalau antar pondok, masuk ke anak ke pondok, kita nih kadang-kadang yang masalah bukan anak, yang masalah itu maknya dia sendiri. Bukan anak yang menangis, maknya yang menangis. Tak sampai hati. Memangnya kalau di asrama itu orang tak bagi makan, nggak bagi makan juga. Jadi maknya yang menangis panjang malam, maknya tak boleh tidur. Kalau padutannya kenapa? Teringat anak tak teringat kita pun. Jadi tidak apa-apa lah, kita ini kan pengajian yang memang di luar kebiasaan. Ini pengajian daurah, pengajian tengah malam. Tapi tak tengah malam pun, masih dalam pukul 10-an lagi. Kalau kami di Bukit Beruntung itu pengajian dari pukul 11 sampai pada pukul 12, 15, 20. Lepas itu ada more. Simbang. Yang simbang ini ustaz-ustaz semuanya. Balik rumah pukul 2 pagi baru sampai ke rumah. Kadang-kadang seperti itu. Sampai 2 pagi baru balik. Jadi anak teringat sedikitlah mengusirkan pengalaman ayah anak. Di antara daripada orang yang cepat naik angin, satu. Mungkin anak dapat lempiasan warisannya dari situ mungkin. Kemudian yang kedua, punya ketahanan yang cukup kuat. Jadi kadang-kadang memang ya saya ini katakan saya ini baik macam mana? Saya masa kanak-kanak memang nakal pas kanak-kanak lah, bukan setelah gede. Wah, syekh pun nakal juga ada, bukan jadi syekh. Masa kanak-kanak syekh nakal apa? Ini sampai sudah tua pun masih nakal lagi, enggak. Syekh Nur pun nakal juga, itu tak betul. Syekh nakal masa kanak-kanak, belum bergelar syekh lagi. Nah, itu tambah lah. Daripada nakal setelah tua, lebih elok nakal waktu kanak-kanak. Jadi kalau memang nakal juga pada masa kanak-kanak lah. Sekarang waktunya udah keluputan dengan kita. Jadi kalau gitu udahlah, selamat jalan, assalamualaikum. Nah, jadi kadang-kadang anak terlambat. Ayah dah balik daripada pasar. Saya belum balik lagi, masih main lagi. Main layang-layang. Sama-sama. Layang-layang yang kecil itu bukan yang besar, bukan yang bunyi. Layang-layang yang dipelagakan tuh. Putus talinya. Oh, Masya Allah, tabarakallah.
Baru aja. Haus sejak dari tadi dah. Jadi main gasing, tahu gasing? Main buli, main getak, macam-macam, terlambat. Oh, kalau udah terlambat, ayah ada balik rumah, saya belum balik lagi, pang, tuh kompom, bakalan kena pukul kita. Begitu cara orang tua mendidik kami, tapi akhirnya kami jadi disiplin. Malhasil cerita daripada mak. Jadi mak cerita, abahmu tuh tuhai bahasa orang Banjar, ayahmu tuh kalau pada tuh lepas pukul kamu atau juga lepas bersikap tegas dengan kalian, itu kadang-kadang masa di bilik terisak-isak juga menangis. Nyesal. Maksudnya kenapa sampai hati mukul anak seperti itu? Tapi tak pernah nangis depan kami. Itu masalahnya. Masa sendiri adalah bilik, nangis pula di situ. Siapa yang cerita? Mak saya sendiri, Allah yarhamah. Kata mak, ayah pun nangis juga, ayahmu nangis sedih. Kenapa? Karena terlambat. Kan kadang-kadang kesalahannya tak memadai. Salah sikit aja, terlambat balik. Udah langsung pang seperti itu. Kalau pang sekali tak masalah. Ini pang-pangnya 10 kali. Yang paling masalah muslimat, tak tahulah muslimat pun saya rasa mungkin seperti itu juga dulu masa kanak-kanak. Satu masalah yang kita paling susah untuk mengelakkan, kalau pada waktu kita dipukul atau kena hajar kita tadi dikabulkan, akhirnya kita nangis, berontak-rontak, datang mak atau datang Pak Long kah, Pak Atika, kata udahlah, Nur sudahlah, nanti Pak Long belikan, bukan takas 110, Pak Long belikan. Wow, masih juga nangis begitu. Nangis. Jadi semakin dirayu, dibujuk, semakin mengamuk kita, semakin memberontak. Nah, akhirnya mereka ini kena dibujuk, dirayu 2, 3, 4 kali, tak nak juga, tak nak berhenti juga, hanya mereka tinggalkan. Dahlah, Pak Long tak bujuk, mak pun juga tak rayu, biarkan saja itu nangis aja situ. Nah, yang paling problem tuh kita nak berhentinya cara mana? Kita tadi kan udahlah kalau tak ada tak payahlah. Terus mak pun balik pergi. Mak pergi, dah tutup pintu, tinggal kita nangis sendirian. Akhirnya untuk mengakhiri menangis itu susah sangat. Jadi kita sehingga kita berharap pada masa itu mak bujuk balik. Oke lah tak apalah atau mak lungkap hati. Tapi mereka pun tak bujuk kita ada. Akhirnya saya terpaksa berhenti sendiri pada muka. Itulah orang. Jadi kalau pada tu dirayu tuh cepat-cepat maulah. Ini enggak. Akhirnya nak minta rayu kembali, orang sudah tidak merayu kita. Itu pengalaman. Kesimpulannya, Nabi kita bersabda, sejumlah sekian ibadah, hadis yang ditimbang oleh Allah pada hari kiamat, ternyata sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, infaknya, dermanya, mujahadahnya, umrohnya, kebaikan-kebaikan, senaraikan sebutkan saja dari 1001 macam kebajikan. Nabi kita bersabda, tidak ada yang paling berat timbangannya daripada husnul khuluq, daripada akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari yang mulia ini, Allah anugerahkan kita perangai, akhlak, perilaku, pergaulan yang ideal dan yang bagus. Mudah-mudahan akan lebih bagus lagi perangai dan akhlak kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, akhlak yang mulia, seorang mukmin yang berakhlak mulia, dia mampu untuk menandingi, untuk mencapai derajat orang yang beribadah di sepanjang malam dan yang berpuasa pada tiap hari. 56. Qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat ketika kami bersama Rasulullah. Kenapa? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kenapanya? Kalau kita makan, minum, kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, kita ke sana, kita kemari, itu tidak ada apa-apanya sebab kita siapa dulu?
Sementara kalau dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi kita sebut, yang Nabi kita baca, yang Nabi kita makan, yang Nabi kita minum, yang Nabi kita lakukan segala aktiviti kegiatan kehidupan baginda sehari-hari itu adalah ibadah, itu adalah hukum, itu adalah nasihat, itu adalah panduan, itulah pencerahan. Maka Allah hantarkan kumpulan manusia yang tidak ada tandingannya, manusia yang paling setia, yang paling bakti dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nih perhatiannya kepada bacaan, perhatiannya macam mana, sampai ada yang menceritakan tentang tata cara Nabi kita duduk, tata cara Nabi kita berjalan, Nabi kita santai, Nabi kita dengan keluarga, Nabi kita waktu masuk tandas, keluar tandas. Tidak ada satu pergerakan daripada baginda Nabi yang terlepas daripada tatapan dan perhatian para sahabat. Jadi kenapa Allah hantarkan para sahabat Nabi yang mampu untuk mengorbankan segala-galanya, tinggalkan anak bini, tinggalkan anak istri, tinggalkan bisnis usaha dan lain sebagainya demi untuk agama, demi untuk kepentingan masa depan umat, untuk bersama Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperhatikan segala-galanya. Nabi kita berudu, Nabi kita duduk, Nabi kita makan, bahkan sampai kepada tahap yang dengan mereka mampu untuk meninggalkan kesenangan dan kesukaan seleranya pada waktu dia makan. Agar bagaimana aku juga menyukai apa yang Nabi kita sukai. Terasa nikmat dengan segala sesuatu yang nikmat bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya tidak senang makan labu, tapi saya menjadi senang makan labu karena aku melihat Nabi kita memakannya. Jadi boleh tak dengan kita muradatuna, yang kita kehendaki, yang kita inginkan seperti apa yang Nabi kita kehendaki dan juga seperti apa yang Nabi kita inginkan, atau dengan bahasa yang lebih tajam lagi, mungkin tak, kenapa tidak kita harus seperti itu. Kehendak kita itu bergantung kepada kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Kita tidak ada iradah. Kalau kita belajar kitab-kitab tasawuf, ada di antara daripada kitab tasawuf yang mengajarkan kepada kita agar kita tidak mempunyai ikhtiar, agar kita tidak ada pilihan. Apa yang Allah takdir, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah kehendaki. Nama kitab tersebut At-Tanwir fi Iskatit Tadbir, pencerahan pada saat menghilangkan, mengatur dan merancang dalam kehidupan. Kita merancang, Allah juga merancang. Kita berkehendak, Allah juga berkehendak. Tapi tidak akan mungkin berlaku melainkan seperti apa yang Allah kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis inna husnal khuluq, sesungguhnya akhlak dan perangai yang mulia. Di saat kami sedang bersama Rasulullah SAW perlu. Kenapa? Sebab kebersamaan mereka dengan baginda Nabi untuk memperhatikan perilaku, tingkah laku, perangai, atau juga perbincangan, perbualan, perbuatan daripada baginda agar tidak luput daripada pengamatan mereka. Untuk mereka kongsikan kepada kita. Coba kalau sahabat-sahabat Nabi kita tuh semalas kita, agama ini tidak akan sampai kepada kita. Mereka biarkan saja Nabi kita pergi sendirian. Mereka biarkan saja Nabi kita bekerja di situ. Mereka biarkan saja Nabi kita berbuat itu dan ini tanpa tatapan dan perhatian daripada mereka. Kalau mereka seperti itu, dalam berapa banyak hukum, hakam, pedoman hidup itu akan terlepas daripada pengamalan umat. Inna husnal khuluq la yuzibul khati'ata, akan melenyapkan, meluluhkan dosa kesalahan sebagaimana matahari meluluhkan, melenyapkan al-jalida, artinya salju atau salji. Kita sebut sini air salji, kami sebut air salju. Dengan panas matahari akhirnya air itu menjadi luluh, hancur sampai menjadi air. Macam itu juga husnul khuluq mampu untuk melenyapkan kita daripada noda dan dosa. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ya Arhamar Rahimin, hasbi Rabbi, astaghfirullahaladzim. Tengah malam, sendirian, buka bilik khalwat, anak-anak lagi sedang tidur nyenyak, keluarga lagi sedang santai dan rehat. Maka pada saat ketika itulah dengan kita bangkit, terus berwudu, kemudian kita berpakaian secara rapi dan sopan.
Lebih ideal lagi kalau kita ada mihrab khusus, ada khalwat untuk kita beribadah. Jadi saya merasakan kenikmatan dan sedikit terasa lebih khusyuk, atau kalau tidak banyak pada waktu sembahyang di masjid Cina, masjid yang tertua di Melaka. Coba sebut masjidnya. Masjid yang tertua di Melaka, ada satu kawasan tempat yang disebut dengan Tangkira. Ampera itu nama restoran. Tangkira. Oh, Ampera. Hah? Tangkira, jangan dikira. Nah, jadi dikatakan ya imam yang itu atau dia yang kedua. Salah satu dari dua masjid yang tertua di Melaka. Jadi pada masa sembahyang sunat di situ, bahkan malam hari itu sembahyang Isya jadi imam. Masuk ke mihrabnya muslimat, mihrab yang kecil itu. Kita kan selalunya kalau pada waktu masjid ada mihrabnya depan, jarang-jarang imam maju ke depan, imam mesti mundur ke belakang. Jarang-jarang imam sembahyang depan mihrab. Begitu masuk kawasan mihrab tadi itu, tingginya hanya lebih kurang setinggi kita berdiri, sampai menyamping kita tembok dengan lingkaran seperti itu, memang terasa lebih khusyuk. Kita terasa seperti sedang berada di dalam kubur. Khayal, bening, khayalkan, rasakan gimana pada saat dengan ukuran yang 2 meter kali 1, 1 kali 2, bukan 1 kali 2 terbuka, 1 kali 2 itu ukuran lebar dan panjangnya. Kemudian selepas jasad kita dimasukkan ke situ, kita ditutup. Bukan setakat ditutup saja, tanah ditambun tanah, letakkan batu yang besar itu. Kalau kita nak angkat pun kita tidak ada luasa untuk mengangkatnya. Sudahnya kita mati di bawah ditambun dengan tanah lagi. Lepas ditambun dengan tanah, letakkan batu yang besar. Lepas batu, letakkan lagi batu nisan 2 biji. Jadi kita nak keluar lagu mana? Apakah kita boleh keluar dari situ? Susah lah kalau nak keluar dari sana. Tertutup, panas, gelap. Jadi ada perasaan semacam itu pada waktu sembahyang di mihrab masjid tadi itu. Jadi tengah malam seperti itu kita bangun. Udah kita ketepika dunia dengan segala problemnya, dengan segala urusannya. Terus kita berzikir, zikir mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus zikir sampai zikir tadi itu menyentuh perasaan. Sebab kalau zikir hanya setakat zikir saja, tapi tidak dihayati, dia tidak berkesan. Sampai menyentuh hati dan juga sampai menyentuh perasaan kita, terasa lebih lezat, terasa lebih nikmat, akhirnya meleleh air mata kita. Doa ya Allah. Kenapa? Ini mata kita yang lebih banyak kita tengokkan kepada WhatsApp, pada Facebook, pada YouTube, berbanding kegunaan mata untuk hal-hal yang ada hubung kaitnya dengan agama, yang ada hubung kaitnya dengan maslahat dan juga kepentingan pribadi dan juga masa depan kita masing-masing. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau sampai tidak menangis juga, tambah lagi sampai terasa lezat, sampai betul-betul meresap dalam hati dan perasaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha. Itu yang besar nilainya. Nangis dengan orang ramai, tersenang saja. Bukan senang itu pun susah sebenarnya. Nangis selepas lepas bawang, mudah. Tapi nangis karena khasyah, takut kepada Allah, itu yang paling susah. Makanya Nabi kita bersabda, mata yang menangis semacam itu salah satu daripada 2 mata yang tidak akan dijilat, yang tidak akan dibakar oleh api neraka nanti pada hari kiamat. Mata yang berjaga di jalan Allah dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka, Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la ya'jabu min abdihi idha qala, sangat menyukai, sangat mengagumi terhadap hambanya yang mengucapkan Rabbighfirli dunubi,
Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil Habib Muhammad ya Allah. Rabbi faj'al mustama'na ya Allah ghayatu husnul khitami ya Allah. Rabbi faghfirli, ya Allah ampunkanlah dosa kesalahanku. Tidak ada kata-kata yang paling Allah sukai, tidak ada kata-kata yang Allah perbanggakan daripada ucapan seorang hamba, ya Rabbi, ya Allah, ampunkan dosa kesalahanku. Kenapa? Sebab itu i'tiraf, pengakuan daripada kita bahwasanya hanya Allah saja yang maha mampu untuk memberikan keampunan dan membersihkan kita daripada segala noda dan dosa. 9.20 baru pukul 9.20. Saya boleh tengok ini bohong kan? Tengok jam Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Masih awal lagi. Awal. Oke, dalam 15 menit lagi insyaallah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli dzunubi, ya Allah ampunkan dosa kesalahanku, sedangkan dia meyakini annahu la yaghfiru dzunuba illa ghairi. Tidak ada yang mampu untuk memberikan keampunan dosa kecuali aku, maksudnya Allah Jalla wa'ala. Besok hari Ahad, lusa hari Senin, di antara daripada tempat-tempat yang dengan kita susah puasa hari Kamis dan Senin, itu adalah di Malaysia atau di negara kita. Susah sekali. Selalunya roti canai, keripap, donat, cepati, lambati, itu mampu untuk menumbangkan kita. Kadang-kadang kita ada niat nak puasa besok, tapi begitu melihat senyuman daripada roti canai, tumbang. Dia pelawak kita. Padahal tak sedap pun, sedap mana canai, biasa-biasa aja, tapi kalah kita. Loh, jangan. Habis di Malaysia memang tak pernah puasa, atau jarang-jarang puasa lah Senin Kamis. Nah, jadi antum lah, Abi wakilkan sama antum antum jadi wakil. Tapi di Bogor Abi puasa Senin Kamis puasa. Tak pernah tak puasa Senin Kamis. Alhamdulillah lah untuk di sana. Kenapa? Kenapa? Sebab jarang keluar. Kalau di sini Kamis pun keluar, Senin keluar, letih kadang-kadang. Yang jadi masalah lagi subuh-subuh. Subuh. Padahal tak banyak mana, tapi aroma baunya itu kadang-kadang yang dengan kita jadi tumbang. Banyak restoran 24 jam, coba bayangkan, memang betul hidup ini untuk makan. 24 jam tak tutup. Atau di Putrajaya boleh kita cari. Kalau kawasan KS Salam itu confirm 24 jam. Kedai, tom yam, restoran, 24 jam. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Bukan setakat 1, 2, 3, 4 macam pilihan, puluhan macam, terserah. Kalau kita jadi pilihan kita nasi goreng sekalipun, katakan saja kita kaki nasi goreng. Itu insya Allah, jadi jenis nasi goreng yang kita makan dalam putaran 1 bulan itu tidak akan terulang 2 kali. Goreng Cina, goreng pabrik, goreng Pattaya, goreng kampung, goreng spesial, goreng Jepun ada, goreng apa. Sehingga nasi goreng tadi itu tak pernah sampai terulang 2 kali. Kalau dalam sebulan mungkin agak lebih sedikit. Dalam seminggu insya Allah, dalam setengah bulan ada 15 macam jenis nasi goreng yang kita makan. Kalah kita. Jadi kalau seperti itu keadaannya, melalui jalur puasa kita sudah tidak boleh. Dengan sembahyang pun juga tidak boleh. Mungkin yang paling mudah dengan zikir. Itu tadi kan cerita nonton tadi itu. Lupa tadi, belum habis lagi ceritanya. Insyaallah tabarakallah, santai. Nih Messi gol. Jadi dia gol, Allahu Akbar. Siapa tahu karena kita baca takbir akhirnya nggak jadi masuk. Kena berkat daripada kita
Kita rajah gol kita akhirnya nggak masuk-masuk. Coba tengok, coba pikir renung sejenak. Pada masa Imarat main dengan kita di sini kalau tidak salah pada waktu itu dalam 2-0 atau 1-0. Tapi pada masa kita main di negeri dia berapa kemarin? 11-0 atau 12-0. Ya Allah, ya Allah. Jadi masing-masing pemain balik 1 buah 1 biji bola. Bawah itu, bawah tuh. Ya Allah, main bola tuh main untuk permainan, bukan untuk buat suasananya ditegang. Sampai begaduh, sampai berkelahi, sampai tak lalu makan, sampai tak tidur nyenyak. Gara-gara kena kesebelasan yang disokong itu terkalah. Begaduh, berkelahi, kelantan, sampai tumbangkan kereta polis gara-gara kena kalah. Pernah juga dengan mereka di Terengganu baru-baru tadi bakar stadium. Apa salah stadium? Kalian yang tak pandai main. Ya stadionnya buruk, kalau kita pandai main menang kita. Nah, kenapa? Jadi kata stadion apa salahku? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak apalah kalau kita memang kaki nonton, tapi nontonlah sambil berzikir. Zikir itu amalan yang paling mudah. Nabi kita bersabda, lebih afdal daripada berperang, lebih afdal daripada haji dan umrah, lebih afdal daripada infak dan sedekah. Apa saja? Kasratu zikrillah, banyak-banyak mengingat Allah. Kalau kita ingat, kita akan diingat. Kalau kita menyebut, kita juga akan disebut oleh Allah dengan rahmat dan perlindungannya. Tasahharu hari Senin. Kalau kita puasa, paling tidak Ramadan. Ramadan sebentar lagi, dalam 3 bulan 2 hari yang akan datang. Sahurlah yang walaupun bijar'atin min ma, dengan seteguk air minum. Kenapa? Nabi kita bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dan banyak muslimat, ini tip-tip untuk kesehatan. 1, jangan tidak bersahur pada waktu kita puasa yang walaupun kita masih kenyang. Yang kedua, jangan sekali-kali dan jangan pernah mengabaikan, membiarkan, apalagi kalau sampai membuang nikmat anugerah pemberian Allah berupa makanan dan minuman. Diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sisa di sini. Sering kita minum di restoran, masih ada baki dalam sesuku seperempat, kita biarkan saja. Mahal mana? 1 cawan 1 ringgit. Takkan bankrupt kita dengan uang 1 ringgit. Itu falsafat kita. Makan pakai garpu. Makan banyak lagi. Ada 5 butir nasi, lauk, gulai, isi masih ada lagi, kita biarkan saja. Apa masalahnya? Apa problemnya? Hanya setakat dalam 5 ringgit, 6 ringgit, 10 ringgit. Kita boleh beli lebih daripada itu. Itu falsafat yang tidak betul. Kita tidak mensyukuri nikmat. Kalau tidak dapat balasannya di dunia, di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang ideal, yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sakit baginya kita minum. 1, keberkatan daripada sahur. Yang kedua, keberkatan daripada sakit bagi makanan yang dimakan. Nabi kita bersabda, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakatu. Kamu tidak mengetahui di mana letaknya keberkatan pada makananmu. Siapa tahu sesuap yang terakhir daripada nasi yang kita licinkan tadi itu, lauk pauk yang terakhir itu ternyata menjadi asbab penyakit kita sembuh. Dan alhamdulillah, Bang ya, ingat nih 1. Nanti mudah-mudahan besok dan selanjutnya dan seumur hidup. Abi duduk macam ni sejak dari bila? Duduk macam ni? Sejak daripada Al-Program. Saya belum merubah duduk lagi. Tapi lenguh juga sebenarnya, bukan tak lenguh. Tapi mungkin karena sudah terbiasa, akhirnya jadi tidak lenguh. Apa ingin kita kongsikan? Ingin kita kongsikan perjuangan, pengorbanan. Pengorbanan melawan keinginan nafsu. Boleh jadi muslimat di belakang sakit nih. Sakit. Macam-macam dah. 39 cara duduk dah. Kita tompo. Ya memang belakang sakit lah, buat lagu mana? Duduk menyendar sakit, berdiri sakit, berjalan sakit, semuanya sakit.
Tidak mustahil. Saat ketika kita berkorban, pada waktu kita zikir, pada waktu kita di Mekah, pada waktu kita di Madinah, pada waktu kita di majelis ilmu, pada waktu kita di hadapan Allah Jalla wa'ala, memang terasa sakit sungguh. Tapi tetap karena kita menjaga kestabilan dan kesopanan kita di hadapan Allah pada waktu kita beribadah. Sebenarnya nyamannya kita duduk bersila, tapi kita tidak duduk bersila. Tetap juga pada tasyahud awal kita duduk iftirash, pada tasyahud yang akhir kita duduk tawarruk. Sakit, betul sakit. Itu tidak mustahil. Kalau ada pengorbanan yang tulus dan melawan sakit tadi itu, 3, 4, 5, 6 malam kemudian sakitnya hilang. Kenapa? Karena kita ada pengorbanan. Saya nak cerita ini sudah kita ceritakan kan? Dengar aja. Ini mereka nih ikut malam hari ini aja, besok udah balik dah. Makanya tak ada kitab. Nanti beli kitabnya habis. Khair. Syekh Ibrahim Al-Hilali Al-Halabi, ulama besar daripada Halab, daripada Damsyik kita sebut. Jadi yang dengan beliau pada masa mengaji di Al-Azhar, dan beliau adalah guru kepada Syekhuna Syekh Abdul Fattah Abu Ghodah. Yang dengan beliau tadi itu pernah pada suatu ketika bekalan habis, makanan habis, duit habis, kiriman tertunda. Ya sebetulnya kiriman sudah sampai, ternyata kiriman tidak kunjung datang. Tunggu sampai pada hari itu keadaan lapar sudah tidak dapat ditahan, terpaksa dengan beliau harus tinggalkan asrama. Keluar daripada asrama Al-Azhar, berjalan, mungkin la'alla wa'asa, yang siapa tahu ada orang bagi makanan, sepotong roti kah, ajak makan bersama atau seperti apa saja ceritanya. Jadi karena terlampau lapar tadi itu, maka dengan beliau terpaksa harus keluar, jalan. Kemudian keciuman bau masakan. Sedapnya, sedap, matikan handphone, sedap. Ikutin bau masakan tadi itu. Baunya akhirnya tersampai ke sebuah rumah, sebuah banglo mewah. Rupa-rupanya bau masakan tadi itu keluar daripada rumah tersebut. Beliau langsung masuk ke rumah tadi itu dan mendatangi sumber bau tadi itu. Dari mana datangnya? Rupa-rupanya daripada dapur. Di dapur tadi itu sajian lauk pauk sudah tersedia. Tinggal cedok, kaut, makan saja lagi. Tanpa pikir panjang disebabkan karena keadaan terpaksa dalam keadaan darurat. Ambil pinggan, kaut, gulai. Tapi entah macam mana Allah jaga. Sehingga pada saat menyuap tadi itu terhalang makanan tadi daripada mulut. Letak langsung balik. Tinggalkan. Tak diulang. Tinggalkan makanan tadi itu, balik asrama. Tak lama kemudian setelah sampai ke asrama, dalam hitungan waktu sejam. Assalamualaikum, Ibrahim. Ini suara Tuh Guru nih. Ya Tuh Guru, buka pintu. Pintu dibuka. Ternyata Tuh Guru beliau membawa seorang teman. Kata beliau, ini teman baik saya. Kata Tuh Guru tadi itu, ini Ibrahim teman baik saya. Dia minta kepada saya, dia minta bantuan dengan aku untuk mencarikan calon menantu buat anak darah dia. Maka di kepalaku, kamulah yang layak untuk menjadi menantu dia dan jadi suami kepada anak gadisnya. Ayo ikut. Maka dengan Syekh Ibrahim tadi itu, karena Tuh Guru yang mempelawak, tanpa pikir panjang langsung saja ikut Tuh Guru berangkat. Jalan. Allah takdir kereta tadi itu masuk ke halaman banglo rumah yang didatangi sama Syekh Ibrahim tadi itu. Jadi selepas masuk ke ruang tamu, orang ramai sudah menunggu, ijab kabul berlangsung. Selepas itu tibalah saatnya untuk mencicipi. Ini bahasa sana, bukan bahasa Indonesia. Sebagian tempat mencicipi untuk menikmati dan juga menyantap, memakan makanan yang sudah terhidangkan. Masih ada lagi mangkok yang diambil tadi. Beliau ambil balik mangkok tadi itu, beliau cedok lauk nasi, lauk pauk dan lain sebagainya.
Jadi pada waktu menikmati memakan makanan yang sudah terhidangkan tadi itu, kata beliau, sudahnya dapat makan nikmat, nyaman dan lezat. Juga dalam waktu yang sama bini istri sudah menunggu. Alhamdulillah. Itu mujahadah. Jadi insya Allah, jadi kawan yang rasa lenguh duduk bersila misalnya, jadi robah duduk berdiri, insya Allah besok lututnya akan sembuh. Kalau tidak sembuh, ikhlasnya kurang. Sebab ulama-ulama kita dahulu, di antara daripada nawaitu niat yang mereka niatkan pada waktu hadir ke majlis-majlis ilmu, nawaitunya untuk kesembuhan. Banyak orang-orang yang sembuh penyakitnya karena senantiasa hadir ke majlis-majlis ilmu. Kenapa? Sebab kita pada waktu di majlis ilmu, yang pertama kita dengan malaikat, yang kedua dengan rahmat, yang ketiga dengan maghfirah, keempat kita akan mendapatkan kampunan dosa. Ya Allah, sebagaimana dosa kesalahanku terampunkan, juga sembuhkan penyakitku, hilangkan gangguan-gangguan yang mengganggu aku. Di samping yang namanya berkat, satu, kalau bekerja, kalau pergi, usahakan sepagi mungkin habis kita doakan keberkatan kepada orang-orang yang bekerja, yang berupaya dan juga yang mengusahakan sesuatu di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukurihim, berkatilah umatku pada pagi hari mereka, keberkatan daripada makan sahur dan juga keberkatan daripada mengutip pagi-pagi daripada makanan. Tasaharu, hadis. Kita berhenti pada hadis yang ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama sal hajaril aswad." Sesungguhnya menyapu batu hitam, artinya hajarul aswad, wa ruknil yamani, dan juga menyentuh rukun yamani. Jadi kalau pada waktu kita tawaf ada 4 sudut. Ini katakan saja meja semacam ini. Jadi kita mulai dari sini, ini niat, tempat kita niat di sini. Di sini Hajarul Aswad, lepas Hajarul Aswad pintu Ka'bah, lepas pintu Ka'bah terus ada lingkaran namanya Hijr Ismail, rukun Yamani, rukun Iraki dengan rukun Asyami. Selepas itu ke depannya ada rukun lagi, ada satu sudut lagi namanya Ar-Ruknul Yamani. Rukun Yamani, kemudian berikutnya Hajarul Aswad. Nabi kita bersabda menyapu batu itu, mengusapnya, mengislamnya, bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita sapu atau kita lambaikan tangan kita 3 kali, kemudian kita sapukan ke muka. Afdalnya kita sapukan telapak tangan kita ke batu tersebut, kemudian kita sapukan ke muka. Tak boleh isyarat daripada jauh, bismillahirrahmanirrahim, tapi jangan berpaling. Ini kita sampai cuma muslimat. Sampai kepada waktu tawaf pun masih bergambar lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka antal azzul akram. Rabbighfir warham. Tak malu kah? Handphone, ya Allah, bangun dengan handphone, sembahyang dengan handphone, bangun sembahyang dengan handphone, sampai kita letakkan handphone itu bawa bantal. Bawa bantal kita kula masuk SMS, ada WhatsApp atau apa saja, buka balik. Jadi mungkin cerita Ustaz Aminuddin kemarin itu, ketika anak ditanya tentang bapak kerja apa, bapak kerja apa? Pada waktu itu kata anak, bapak kerja tengok handphone. Profesi bapak sampai tak tahu. Kenapa? Sebab dia tengok ayah dia bangun dengan handphone, tidur dengan handphone, di masjid dengan handphone, khutbah dengan handphone, di Mekah pun juga dengan handphone juga. Kamera sendiri. Sampai terpusing-pusing. Dulu suasana tawaf, bening, tenang, nangis kita Rabbil, kita nangis. Labbaik Allahumma labbaik. Tak boleh kita membendung perasaan. Sekarang dengan adanya kamera, dengan adanya handphone, kita sudah tidak tahu kita lagi sedang berada di hadapan siapa. Kita lagi sedang berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Insan yang paling mulia yang dengan kita melantunkan salam kita pada saat ketika itu ternyata masih tegama lagi dengan kita.
Kita masukkan kamera kita ke dalam lingkaran lubang muwajahah dengan makam. Masukkan situ untuk tengok ada apa di situ. Kita tak tergamak letakkan handphone semacam itu depan tuanku atau juga di depan menteri. Gimana kita tergamak buat benda semacam itu pada saat kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Haram untuk mendapatkan keampunan. Sepatutnya sudah tidak ada urusan duniawi yang mengganggu dan juga yang mencemarkan perjalanan ibadah kita pada saat ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya menyapu Hajarul Aswad dengan rukun yamani itu akan melontorkan, akan melenyapkan dosa-dosa kesalahan. Inna husnul dzanni billahi min husni ibadatillah. Baik sangka dengan Allah itu adalah diantara daripada ibadah yang terbaik. Min husni ibadatillah. Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi, aku di sisi dugaan sangkaan hambaku kepadaku. Falyadhun nabi masya, hendaklah dia menyangka kepadaku atau terhadap aku seperti apa yang diinginkannya. Coba bayangkan, setelah membunuh tidak kurang daripada 99 orang, maka dengan hamba Allah tadi itu bertanya kepada seorang abid, apakah ada cara untuk saya kembali kepada Allah? Apakah ada jalan keluar untuk aku kembali kepada Allah Jalla wa'ala? Jadi dikatakan oleh abid tadi itu ahli ibadah tidak ada dikenakan karena dia sudah terbabit membunuh tidak kurang daripada 99 orang. Akhirnya dilengkapkannya, dicukupkannya jadi 100. Lumayan, daripada 2 angka jadi 3. 1 kosong-kosongnya ada 2. Serono ada 100 orang. Mungkin falsafatnya kalau pada itu masuk neraka, ditanya sama kawan-kawan dalam neraka, awak masuk neraka kenapa? Sebab saya jadi pembunuh. Berapa ramai? 3 orang. Kata yang satu, saya bunuh 100 orang. Oh, bangga rasanya. Jadi memang padanlah masuk neraka karena dengan kemaksiatan yang semacam itu. Ini masuk neraka kenapa? Awak masuk neraka kenapa? Pecah cermin kereta. Kenapa? Curi 15 kupang. Ya, bikin malu aja. Jadi tak jadi kebanggaan. Kenapa masuk neraka? Bom masjid. Oh, masyaallah, hebat kata neraka, hebat awak, masyaallah, tabarakallah. Ini masuk neraka hanya pecah cermin kereta. Pasti dan pasti, mana ada orang letak duit sampai berjuta-juta dalam kereta. Kalau ada pun paling uang siling, yang siling. Uang pecah recehan saja ada. RM1, RM2. Kalau anak jadi pencuri juga, curi bank. Buka, duit pasti banyak di situ. Curi dompet santri lagi kosong, kan santri mana ada duit. Curi selepas itu, selepas mahal mana? Second hand, jual pun tak laku. Jadi kalau nak curi jangan tanggung-tanggung. Curi pesawat mahal. Nah, ini jangan disalah-salahkan. Wah, kata saya cara mencuri yang bagus tuh curi pesawat. Nah, pahami dulu lah, orang pun tergelak dengar. Itu bukan serius lah. Jadi jangan sampai ini kesalahan Syekh Nuruddin. 1, menyarankan orang curi pesawat. 2, buka ATM, buka bank. Ya Allah, pahami dulu lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok hadisnya husnuzan. Jadi hamba Allah tadi itu selepas genap 100 terjumpa dengan seorang kiai, terjumpa dengan seorang alim. Tuh guru nanya, silakan. Saya sudah membunuh tidak kurang daripada 100 orang. Halimin taubat. Apakah masih ada cara dan jalan untuk saya bertobat? Jadi kata tuh guru tadi itu, "Waman ladzi yamna'uka minat taubat?" Apa yang mencegah dan menghalang kamu daripada taubat? Dia dengan sangka baiknya kepada Allah sehingga Allah merahmatinya. Jadi kata tuh guru, kamu pergi kemana? Katakan saja di mana kira-kira teman kita di sini yang hidup pengajiannya, yang ramai jemaahnya. Jadi misal saja, oke, itu kamu pergi ke USG, section 9. Sembahyang jamaah di Masjid Al-Falah situ. Insyaallah. Dia pun pergi daripada KLAI, katakan saja naik motor, plong, tabrak tiang listrik, meninggal dunia tengah jalan. Misal saja. Kan sama aja ceritanya mati. Ya ini tertabrak tiang listrik, mati juga. Dengar nih. Dia hidup tuh jaga-jaga mati, tak jaga-jaga pun mati juga.
Jadi kata kawan-kawan, makan mati tak makan pun mati juga. Pantang mati tak pantang pun mati juga. Daripada sudahnya pantang mati lagi, jadi rugi 2 kali. Diingat nih. Jadi kadang-kadang saya itu bercanda, bergurau. Canda bergurau sama kan? Sini sebut bergurau. Nah, jadi jangan diambil, jangan terlalu serius. Itu bergurau. Jadi hamba Allah tadi baru saja keluar daripada hospital Pulau Pinang. Dia punya falsafat, pantang tak pantang sama aja. Pantang mati tak pantang pun mati juga. Lebih belok tapi ya pantang. Akhirnya dia pun begitu keluar daripada hospital, tak pantang langsung makan. 3 hari meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu syaratnya kepada sahabat kita nama Haji Syarum. Husnuzon. Jadi karena dia baik sangka dengan Allah, akhirnya punya ukur, malaikat azab turun, malaikat rahmat pun juga turun, masing-masing nak mengambil, berebut. Malaikat rahmat mengatakan tak, niatnya sudah bagus, dia nak tobat, dia pengen mau jadi orang baik. Sementara malaikatul azab mengatakan dia tidak pernah melaksanakan kebajikan langsung. Bagaimana sampai dia dibawa oleh malaikat rahmah. Allah perintahkan kepada bumi untuk mendekatkannya kepada kampung Ahlil Khair dan menjauhkannya daripada kampung yang dia tinggalkan. Kenapa Allah buat yang semacam itu? Karena dia baik sangka dengan Allah. Falyadhunna bima syaa. Jadi jangan pernah sekali-kali dengan kita pesimis. Kita senantiasa optimis. Kereta pancit, insya Allah ada baiknya. Tahu juga mogok, insya Allah ada baiknya, ada hikmatnya. Rugi, insya Allah ada pelajaran dan juga ada hikmat dibalik daripada kerugian kita. Tabrakan, insya Allah ada 1001 hikmat yang menantikan. Diancam, insya Allah ada hikmat. Tauliah ditarik, insya Allah ada hikmat. Jadi jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Sebab segala sesuatu itu berlakunya daripada Allah Jalla wa'ala. Putus cinta, bankrupt, kehilangan, kereta mogok, taya pancit, apa saja yang berlaku dalam kehidupan, jangan sekali-kali kita buruk sangka dengan Allah. Kenapa? Sebab Allah melayan kita sesuai dengan sangkaan dan dugaan kita. Kita sangka baik, insya Allah akan jadi baik. Kita sangka buruk, waliyadzubillah, keburukanlah juga yang akan menantikan kita. Dan itu tidak kita kehendaki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada satu cerita, bukan cerita, ini daripada hadis. Minta maaf, jam itu betul atau salah? Hah? Lambat. Itu lambat. Ini betul. Itu betul. Ini kata kawan-kawan, ini yang sahih nih. Jadi saya bukan nak bergaduh, tapi nak bercerita aja. Jadi kawan kita tadi itu kan hadis-hadis yang kita baca tadi itu banyak daripada hadis-hadis dhaif. Jamaah pergi ke masjid lepas sembahyang Jumat baca Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Itu kan orang kampung, dikatakan hadisnya dhaif. Kemudian baca kunut dhaif. Tahlil jadidu imanakum biqaulillah dhaif. Ibadah pada malam nisfu Sya'ban dhaif. Allah. Akhirnya dia pun sudah tak dapat mengawal perasaan dan juga tidak dapat mengawal emosi. Semuanya dhaif. Ini dhaif, ini dhaif, ini dhaif, dhaif. Kata dia, ini yang sahih. Dia tumpuk orang dari itu. Itu tidak diragukan kesahihannya. Lebam mukanya. Sahih tak? Dhaif kah? Kuat kah? Keluar pukulannya kuat. Itu baru dia mengakui, wah katanya memang betul-betul itu sahih sungguh. Sudah lebam dah muka. Nah, jadi hadis sahih. Semuanya pernah dengar cerita itu, tapi yang kita tak perasan, mudah-mudahan kita dapat satu maklumat baru
daripada kejadian itu. Seorang pada saat meninggal dunia, sebelum dia meninggal dia berkata kepada putra-putrinya, bagaimana menurut kalian tentang aku? Jadi kata semua putra-putrinya sebelum orang tuanya tadi itu meninggal dunia, khaira abin, sebaik-baik bapak kepada putra dan putrinya. Oke, kalau kamu mengakui aku adalah merupakan bapak yang paling ideal, bapak yang paling mulia, maka nanti selepas aku mati, bakarkan jasadku sampai hancur menjadi abu, dan nanti tunggu pada saat hari bertiup, pada waktu angin bertiup kencang, taburkan hapuku separuh di daratan dan separuhnya di lautan. Dia dengan keyakinannya, kalau Allah himpunkan dan hidupkan aku kembali, pasti dan pasti aku akan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala dengan seperih-perih azab dan siksa. Jadi dia berpesan seperti itu. Selepas meninggal dunia mereka bakar sampai menjadi abu. Kemudian berikutnya mereka tunggu angin bertiup, dengan kencangnya mereka taburkan separuh di daratan juga separuh di laut. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menghimpunkan segala-galanya tadi itu yang tertaburkan di lautan dan juga yang di daratan. Setelah terhimpunkan kembali hidup di hadapan Allah. Allah bertanya, apa yang menyebabkan Anda meminta berpesan seperti itu? Dijawabnya, min khaufika ya Allah, karena aku terlampau takut kepada engkau sehingga aku berpesan seperti itu. Orang tadi itu kalau secara hukum sudah menjadi murtad, sudah menjadi kafir. Kenapa? Satu, dia tidak percaya dengan hari kebangkitan, dan dia tidak percaya bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan dia kembali, untuk menghidupkan, mengumpulkan daripada bagian taburan daripada abu tadi itu, dan dia akan hidup kembali di hadapan Allah. Orang yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan kuasa Allah, tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya dengan hari kiamat, itu murtad. Yang walaupun dia murtad, tapi kemurtadannya tadi itu karena jahil, karena kejahilannya. Itu ternyata masih Allah ampunkan lagi. Kenapa? Sebab dia takut yang bukan pada tempatnya, pada hakikatnya, tapi ternyata ketakutannya pada saat ketika itu memberikan manfaat yang bagus. Dia menjawab, karena takut kepada engkau, karena aku malu kepada engkau ya Allah. Akhirnya Allah ampunkan dosa kesalahannya. Nah, jadi sepatutnya kita juga seperti itu kepada orang-orang yang ziarah kubur, kepada orang-orang yang bertawasul, kepada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Jangan dikafirkan. Mungkin karena faktor mereka tidak tahu, ataupun juga karena faktor mereka bertawasul dengan perantaraan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna husnuzan. Jadi begitu saja. Sebab sama. GST baik sangka, JSB juga baik sangka. Kemarau insya Allah ada baiknya. Jadi kata Kiai Zainuddin MZ, kita tuh cuman pikir untuk buat tempat tinggal buat kita-kita saja. Banglo, rumah, istana dan lain sebagainya. Akhirnya seketika sampai kepada tahap laut pun juga kita tambun untuk kita bikin apartemen, untuk kita bikin hotel, untuk kita bikin rumah. Yang pada waktu air kehilangan rumahnya dan kehilangan tempatnya, akhirnya terpaksa air harus mengungsi di tempat-tempat kediaman kita. Ada yang setengah bulan dia duduk di rumah kita, ada yang sampai berbulan-bulan baru suruh. Kenapa? Itu kan sebab karena kalian yang mengambil tempat kediaman kami. Laut ada tempatnya, jangan ditambun, kita tambun. Pohon, balak, tebang, potong, tapi tidak ada penggantinya. Sehingga pohon sudah tidak mampu untuk menyerap air hujan. Yang pada saat hutan mampu menyerap air yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, keadaan kita masih stabil. Bakar hutan. Pernah saya ceritakan pada beberapa waktu yang lalu, satu lokasi di Medan diserang oleh gajah muslimat, gajah berkeliaran. Gimana gajah tidak lari saat ketika hutannya kita bakar? Siapa yang salah? Gajah yang salah atau manusia yang salah? Kata gajah, kalian bakar tempat kediaman kalian. Akhirnya kami pergi ke kota-kota kalian.
Siapa yang salah? Kalian yang tidak bijak. Karena kita mengambil dan merampas tempat kediaman mereka. Husnuzan. Mudah-mudahan kita boleh berbaik sangka seperti itu dengan Allah. Apapun yang berlaku. Jadi memang tidak ada yang mampu. Tapi kita kena mampu dan kena kita upayakan. Sakit ya Allah. Sakit pula. Semalam tuh sudah aja kehilangan. Paspor pula. Jangan mengeluh seperti itu. Jadi kita pasrahkan saja dan kita bulatkan hati kita dan kita yakinkan segala sesuatu yang datangnya daripada Allah setelah kita mengupayakan yang terbaik dan juga yang ideal, setelah kita berusaha untuk mengelak daripada segala gangguan tapi berlaku yang sebaliknya, yakinkan itu akan ada hikmahnya, akan ada kebaikannya di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, tak jadi terakhir yang tadi 61. Bismillahirrahmanirrahim. Duka dalam mencari kehidupan. Inna minaz dzunubi dzunaban. Ada di antara daripada dosa-dosa kesalahan. La tukaffiruha shalatu wala shaum wala haji wala umrah, yang tidak akan terampunkan dengan sembahyang, dengan puasa dan haji dan juga dengan umrah, akan tetapi akan terampunkan dengan umum kesusahan pikiran untuk mendapatkan rezeki halal. Fi talabil ma'isyati. Gimana caranya supaya untungnya lebih banyak? Gimana caranya supaya bisnis kita boleh bertambah di sana sini? Bagaimana agar kita boleh buka cawangan? Gimana agar kita produk-produk kita akan lebih diminati? Jadi umum pikiran yang menyita banyak waktu, peluang dan kesempatan kita untuk kita mendapatkan rezeki yang halal, itu diantara daripada yang mampu untuk menghapus dosa-dosa kesalahan. Ada diantara daripada dosa yang tidak terampunkan dengan sembahyang, zakat dan puasa, tapi terampunkan dengan pikiran, taktik, tata cara, strategi untuk kita mendapatkan rezeki yang halal. Summa qala innama yadkhulunal jannata may yarjuha. Insyaallah kita sambung besok selepas sarapan pagi. Jadi jadwal kita subuh, kita ada kuliah subuh. Tidur di rumah kah? Tidur di sini kah? Mesti keluar aja kalau anak tidur aja. Jadi insyaallah besok pagi kita ada kuliah subuh. Ya, sejumlah yang hadir. Selepas kuliah subuh, sembahyang duha masing-masing. Kemudian dengan jadwal makan pagi, sarapan pagi. Selepas sarapan pagi kita masuk pada sesi kuliah yang ketiga. Lepas itu rehat, minum siang, sambung balik, makan siang, sambung balik yang terakhir. Jadi kita masih ada 3 sisi pertemuan dan insya Allah kita akan kita khatamkan pada pertemuan yang terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hati-hati masa balik, madu dengan cermat, tengok kanan kiri. Kita tak nak dengan berita-berita yang tidak nyaman, berlaku hal-hal yang negatif, eksiden, nabrak dan lain sebagainya. Jadi kembali, jangan keburu-buru, mata ngantuk, berhenti sejenak, bawa tidur, atau juga kita paksakan bagaimana agar kita boleh sampai dengan aman dan selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi jamuan daripada masjid, daripada uang pendaftaran. Sementara sekarang ini jemputan daripada saya. Nah, semuanya dijemput makan di rumah masing-masing. Allah. Lah balik.
Tidak tidur mana ni? Di sini tidur mana? Hah? Di sana. Tidur. Balik ya? Dekat Baidan. Baidan. Kau jumpa dia? Abang selalu lah. Selalu jumpa dia.